Begitu rombongan Rida sudah tidak lagi terdeteksi indera spiritual, Wahna berbisik kepada tetua utama kedua. Kakek, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi aku akan berkunjung. Tetaplah berhati-hati terhadap keluarga Wade. Setelah membisikkan peringatan itu kanan. Cucuku, jangan khawatir. Tetua utama kedua mengangguk serius. Wahna dan tetua pun bergegas menuju gerbang timur kota distrik Nabrajem. Dalam acara uji kelayakan, rombongan dari utusan Akademi Buana Raya telah menunggu begitu kegiatan selesai. Melihat kedatangan Wahna, tetua Sanin, sosok lelaki tua yang menjadi utusan bagi Akademi Buana Raya, menyapa dalam senyum. Anak muda, kamu benar-benar membuat gempar seisi kota. Wahna tersenyum canggung sambil membuat hidungnya sedikit membungkuk sebelum menanggapi. Aku tidak tahu jika di bagian akhir akan muncul di layar Ray. Maaf jika ada kata yang menyinggung, tetua. Hahaha, sama sekali tidak menyinggung. Aku malah sangat senang. Sahut tetua Sanin sambil tertawa lepas, lalu berkata menegaskan. Ide dan pembuat uji kelayakan itu adalah Akademi Seribu Langit. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa wajah Master Akademi Seribu Langit setelah melihatnya. Hahaha. Ibu tetua tawanya berlanjut dan sulit tertahan. Leda dalam tawanya, tetua Sanin memperkenalkan murid baru yang terpilih dalam uji kelayakan. 5 orang ini adalah rekan-rekanmu yang aku pilih dalam uji kelayakan. Melihat ada beberapa orang murid senior, Wahna mendahulukan sapa kepada mereka. Salam, senior. Aku dipanggil Wahna. Salam, kawan-kawan. Aku dipanggil Wahna. Lanjut Wahna menyapa ke-500 murid. Ayo kita berangkat. Perjalanan cukup jauh. Ujar tetua pun mengingatkan. Tetua, apakah di perjalanan tidak ada waktu istirahat sebentar untuk memanggang daging? Tanya Wahna dengan ekspresi sedikit serius. Tetua pun memutar matanya, tidak menjawab sama sekali. Entah kesal atau bagaimana. Lelaki tua ini sedikit mendengus, berjalan dengan langkah yang lebih cepat. Lihat Kak Wahna dan tetua pon, tetua Sanin dan beberapa murid elit tertegun heran. Bertanya-tanya di dalam hati, sejak kapan keduanya saling mengenal. Dengan menunggangi 5 ekor burung jalak raksasa, Wahna dan kelompoknya terbang ke arah timur laut menuju Akademi Buana Raya. Masih di kawasan kota distrik Nabrajem, beberapa orang ketua Akademi Seribu Langit sedang mendata para murid baru. Dimension 15 orang murid terpilih sesuai uji kelayakan, ditambah 10 orang murid yang dipilih secara khusus. Di antara ke-10 murid pilihan khusus itu, Bai Mudeke dan Hamid Nailan tampak berdiri tegak dengan bangga. Keduanya merasa telah mencapai apa yang mereka impikan. Tetua lainnya, pria parubaya berbaju biru dongker menghela napas. Sayang sekali, murid itu tidak menjatuhkan pilihannya kepada kita. Seorang lelaki tua menanggapi. Tidak perlu khawatir. Sama sekali tidak berpengaruh apapun akademi. Jeda sebentar, lelaki tua itu menegaskan. Lihat, 25 murid ini cukup berbakat. Belum lagi dari proses uji kelayakan di distrik lainnya. Pasti ada yang lebih baik lagi. Belum lagi dari proses uji kelayakan di distrik lainnya. Pasti ada yang lebih baik lagi. Sangat cepat. Seru seperti murid elit, masih menatap takjub ke arah menghilangnya Wahna. Bocah ini, desah tetua pun di dalam hati. Tapi wajahnya tersenyum. Ada kebanggaan sekaligus pertanyaan pada sorot matanya. Menoleh ke arah tetua pon. Tersenyum bersih khawatir. Kakak, apakah tidak apa-apa? Santai saja. Dia tahu apa yang dia lakukan. Sahut tetua pon dengan tenang, lalu berkata. Ayo kita susul. Dan basmi sarang bandit itu. Sementara tetua pon menyusul, silih berganti antara terbang dan teleportasi, Wahna mendekati sarang bandit yang terdeteksi oleh indera spiritualnya. Berhenti di atas ketinggian pohon, begitu memperhatikan sarang bandit yang dia amati tepat di bawahnya, Wahna mengerutkan kening. Sarang bandit itu sama persis dengan sarang bandit yang pernah ia lihat. Tepatnya sarang bandit di perbatasan antara kota Ragane dan kota yang lama. Tanpa menunggu lagi, Wahna mulai memadamkan bola embun beracun berukuran cukup besar. Menggerakkannya secara perlahan, diletakkan tepat di atas bangunan sarang bandit. Sambil menunggu momen yang tepat, dalam senyap, Wahna menghabisi beberapa orang bandit yang tampak berkeliaran di sekitar. Sesuai prediksi, sebagian besar kawanan bandit itu sedang berkumpul di dalam bangunan. Membuat Wahna harus memancing mereka semua untuk keluar. Dan tepat pada saat ini, mendengar kegaduhan, kawanan bandit yang berada di dalam bangunan bergegas keluar. Wus! Suara tiban kempis terdengar sekilas. Pandangan kawanan bandit berubah gelap. Wahna telah memecahkan bola embun beracunnya. Sebelum ada yang merintih kesakitan, Wahna membombardir kawanan bandit itu dengan elemen petir. Beruntung bagi Wahna, kultivasi tertinggi dari kawanan bandit itu hanya tahap prajurit alam tingkat pertama. Mudah baginya untuk membasmi hampir 400-an orang. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik tinju bumi telah naik tingkat. Level saat ini adalah 1/20. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Poin pengalaman telah memenuhi syarat untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Silakan tekan tanda tambah untuk melanjutkan. Kurang dari 8 menit. Tidak satu pun dari kawanan bandit yang tubuhnya memiliki kepala. Wahna benar-benar menghabisi semuanya. Setelah memastikan area sekitar dengan indera spiritual, Wahna melucuti seluruh senjata dan cincin penyimpanan kawanan bandit. Masuk ke dalam bangunan. Dengan pengalaman sebelumnya, Wahna memeriksa lantai di bawah meja kerja.
Sesuai perkiraan, semua harta rampasan kawanan bandit tersimpan di bawah tanah, terkumpul dalam beberapa peti. Dengan lambaian tangan, Wahna memindahkan semua peti ke ruang penyimpanan sistem. Jika hanya dikosongkan isinya, maka Tetua Pon akan bertanya macam-macam. Tidak ada lagi benda yang perlu diperhatikan, Wahna menunggu Tetua Pon di teras depan bangunan. Duduk bersandar di salah satu tiang, meluruskan kedua kakinya, di mana kaki kanan berada di atas kaki kiri, yang sesekali bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dalam pikirannya, Wahna membuka peti-peti yang telah dipindahkan ke ruang penyimpanan sistem. Melihat isi dan jumlahnya, ia tersenyum lebar. 1 miliar koin emas, 1 juta batu roh tingkat rendah, 1000 batu roh tingkat tinggi. Lumayan. Sepertinya kawanan bandit ini sering merampok orang kaya. Batin Wahna menghitung harta rampasan. Kisaran 20 menit kemudian, 5 burung jalak raksasa turun dari ketinggian. Kecuali 5 murid baru dan pengendali, semua orang sudah melompat sebelum kelima burung jalak benar-benar mendarat. Baik Tetua Pon maupun Tetua Sanin. Demikian pula dengan para murid elit, mendarat dengan senjata tergenggam di tangan, siap bertempur dengan kawanan bandit. Namun di detik berikutnya, mata semua orang membelalak lebar. Memandang silih antara Wahna dengan banyaknya mayat yang bergelimpangan. Tetua, ayo masuk. Ada yang ingin aku tunjukkan. Ucap Wahna memecah keheningan, bergegas masuk ke dalam bangunan, diikuti oleh Tetua Pon dan Tetua Sanin. Menunjukkan peta yang masih tertempel pada dinding, Wahna berkata, Tetua, aku pernah melihat peta yang sama dengan peta ini. Dan peta itu juga dari sarang kawanan bandit. Ketiga peta ini merupakan kawasan kerajaan Libah. Seru Tetua Sanin terkejut, saling bertukar pandang dengan Tetua Pon. Teman kecil, di mana kamu pernah melihatnya? Tanya Tetua Pon dengan ekspresi serius. Ini merupakan berita besar baginya. Wahna menjawab, di wilayah perbatasan antara kota Ragane dan kota Yalamir. Setiap bandit akan memiliki tanda yang sama di tubuhnya. Hanya warna yang membedakan. Jika kawanan bandit yang pernah aku jumpai sebelumnya bertanda merah, maka kawanan bandit di tempat ini bertanda biru. Ungkap Wahna melanjutkan. Tidak lagi berpikir terlalu banyak, Tetua Pon menyimpan ketiga peta dari dinding. Menoleh ke arah Wahna. Teman kecil, sepertinya aku harus berbicara lebih banyak denganmu. Begitu keluar dari bangunan, Wahna langsung disambut pertanyaan dari seorang murid elit. Junior, kamu membunuh mereka semua? Melihat ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan, Wahna menyunggingkan senyum. Kebetulan. Ulang semua murid elit. Menatap Wahna tanpa berkedip, serasa ingin muntah darah mendengarnya. Mengekan tatapan ini, Wahna menyerahkan sebuah cincin simpanan. Senior, ada 10 juta di dalamnya, masing-masing 1 juta koin emas. Dari perjalanan yang membosankan, itu cukup lumayan. Wah, banyak sekali. Apakah ini harta rampasan dari kawanan bandit? Tanya seorang murid elit berseru takjub. Tentu saja. Dari mana lagi? Angguk Wahna tanpa ragu, lalu berkata sambil melirik ke arah Tetua Pon. Masih ada beberapa koin emas yang tersisa. Tapi sepertinya kedua tetua ini tidak menginginkannya. Mendengar ucapan Wahna, Tetua Pon tetap menunjukkan ketenangan. Bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Masih sisa berapa? Jika hanya 1 atau 2 juta, lebih baik untukmu saja. Tidak banyak, hanya 110 juta. Sahut Wahna lebih santai. 110 juta. Sergas serempak Tetua Pon dan Tetua Sanin, melebarkan mata menatap Wahna. Wahna tertawa kecil, menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Tetua Pon. Ada 100 juta di dalamnya. Silakan tetua berdua mengatur pembagiannya. Aku harap ada jumlah tertentu untuk akademi. 10 juta sisanya, jelas itu untukku. Imbu Wahna sambil menyunggingkan senyum. Menghampiri kelima rekan murid baru, Wahna menyerahkan 5 cincin penyimpanan. Ini untuk kalian, manfaatkan dengan baik. Saudaraku, ini terlalu banyak, kata salah seorang murid baru, mendapat anggukan dari 4 murid baru yang lain. Menerima 1000 koin emas tanpa melakukan apapun, mereka merasa diri tidak layak. Wahna tersenyum dan melambai ringan. Ambil saja, lumayan. Kota Ragane. Kegemparan yang terjadi di kota distrik Nabrajem hingga saat ini belum mencapai telinga penduduk kota Ragane. Hal ini dikarenakan jarak yang sangat jauh. Setidaknya membutuhkan waktu 7 hari dengan kereta kuda. Namun tiba-tiba, semua orang membengkak kepala, dikejutkan oleh kemunculan 2 burung jalak raksasa di langit kota Ragane. Burung jalak raksasa? Siapa mereka? Mereka menuju kediaman. Apa yang terjadi? Berbagai pertanyaan muncul di banyak tempat. Tidak mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Keluarga Rahmu. Melihat 2 burung jalak raksasa menuju ke arahnya, seorang prajurit utusan yang bertugas menjaga gerbang menurunkan kening. Burung jalak raksasa. Kenapa Akademi Buana Raya datang kemari? Begitu burung jalak raksasa mendarat di depan pintu gerbang keluarga Rahmu, semua penunggangnya turun dari punggung burung. Tidak ada yang tidak mengenal tetua utama pertama. Dengan segera dia membawa kelompok menuju pintu. Ketika hendak melewati pintu gerbang, kelima murid elit Akademi Buana Raya terlihat sedikit tertegun. Salah satu dari mereka menyapa seorang penjaga. Kakak senior di sini. Aku pikir kamu sudah tidak mengenaliku lagi. Hahaha, lama tidak bertemu. Sahut si penjaga gerbang, yang tidak lain adalah prajurit utusan kerajaan Liba. Kakak, aku datang kembali. Sapa tetua utama pertama memberi salam. Patriark Rahmu tersenyum mengangguk, lantas menggeser tatapannya, silih berganti ke arah beberapa orang di sisi tetua utama pertama. Tetua utama pertama berkata, mereka bersamaku atas permintaan cucu kita. Mendengar ini, sang patriark merespon cepat. Oh, ayo masuk semuanya. Kakak, sebaiknya kita panggil juga Wahyu dan Ayudia. Ada pesan dari cucu kita untuk mereka. Pinta tetua utama pertama. Tidak lama kemudian, Wahyu Rahmu dan Ayudia hadir di ruang aula. Pun dengan segera, tetua utama pertama memperkenalkan Rida dan kedua putranya. Mengetahui bahwa Wahyu Rahmu dan Ayudia adalah orang tua Wahna, Rida langsung berdiri bersama kedua putranya, membungkuk dengan hormat. Tuan dan Nyonya, terima kasih kami kepada Tuan Muda. Ayudia bergegas menghampiri.
Sebagai ibu angkat putraku, maka kita adalah saudara. Berjongkok di hadapan Aksi dan Akse, Ayudhya bertanya dalam senyum. Apakah kalian berdua adalah adik dari kakak Wahna? Benar sekali. Aku adalah adiknya. Kakakku adalah orang yang sangat baik. Jawab Akse dengan sungguh-sungguh. Melihat raut bocah usia 5 tahun itu, Ayudhya tersenyum hangat. Berkata sambil menunjuk dirinya sendiri. Ini adalah ibu dari kakak Wahna. Jeti, adik kecil harus memanggilku ibu juga. Air mata Rida tumpah seketika. Dirinya sangat tidak menyangka akan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Siapa dirinya? Siapa kedua putranya? Bukan siapa-siapa. Ketika Rida hendak berlutut, bahunya terhalang oleh cengkeraman Ayudhya. Jangan berlutut. Aku yakin putraku telah memberitahumu. Ayo, kita ke rumah kakak Wahna. Ajak Ayudhya tersenyum, menggandeng lengan kedua bocah laki-laki di hadapannya. Begitu Ayudhya dan Rida meninggalkan ruang aula, tetua utama pertama langsung bercerita. Apalagi jika bukan tentang proses uji kelayakan di kota distrik Nabrajem. Ekspresi tetua utama pertama tampak sangat bersemangat. Tak henti-hentinya tersenyum celah ketika menceritakan setiap adegan yang terjadi. Mendengarnya, sang patriark dan Wahyu Rahmu terpana. Tidak menyangka, Wahna telah membuat gempar seisi kota distrik. Sangat berprestasi, namun tingkat kekonyolannya sungguh di luar imajinasi, melampaui setiap ekspektasi. Bocah ini tetap saja menciptakan keajaiban. Gumam Patriark Rahmu, senyum bangga dan bahagia. Tidak dapat dia sembunyikan dari wajahnya. Sangat beralasan Patriark Rahmu berbangga hati. Selain prestasi pemecah rekor, cucunya juga langsung menjadi murid di Akademi Buana Raya, akademi paling disegani di daratan Liba. Melampiaskan rasa penasaran, salah satu murid elit bertanya, Patriark, yang ingin kami tanyakan, bagaimana cucu Patriark berlatih? Kultivasinya sudah mencapai tahap penyempurnaan Ki tingkat akhir. Dengan usia baru 15 tahun. Ini benar-benar seorang jenius. Patriark Rahmu tersenyum. Kami tidak melatihnya secara khusus. Semuanya kami serahkan kepadanya. Tentang kultivasinya, kami pun sangat heran. Mendengar jawaban sang patriark, kelima murid elit saling melirik dalam diam. Berpikir bahwa sang patriark tidak ingin menyebutkan pola pelatihannya. Wahyu, ini isi pesan dari Wahna untukmu dan istrimu. Dia berpesan untuk melihatnya bersama penghuni Rumah Harapan. Ujar tetua utama pertama, menyerahkan sebutir kristal berwarna kuning. Menoleh ke arah Patriark Rahmu, tetua utama pertama melanjutkan. Kakak, cincin penyimpanan ini dititipkan cucu kita untukmu. Dia berharap bisa membangun 1 atau 2 rumah lagi seperti Rumah Harapan. Tidak lanjut karena telah terbiasa. Patriark Rahmu melihat isi cincin penyimpanan yang diterimanya. Namun tetap saja, matanya melotot begitu mengetahui jumlahnya. Sesaat setelah menenangkan diri, Patriark Rahmu berkata ramah kepada kelima murid elit. Sebelum kembali, silakan istirahat di kamar tamu yang sedangkan. Pelayan akan menunjukkannya. Jika membutuhkan sesuatu, bisa menghubungi pelayan. Terima kasih, Patriark. Anda terlalu sopan. Oh ya, boleh kami melihat kediaman adik tunggal kami? Pinta seorang murid elit. Mendengar ini, Wahyu Rahmu merespon. Mari, ikuti denganku. Aku adalah Ayah Wahna. Salam, Paman. Sapa kelima murid elit itu seketika. Di waktu yang sama, Ayudhya dan semua penghuni Rumah Harapan duduk bersama di ruang tengah, tempat yang menjadi aula di Rumah Harapan. Hari ini, aku akan memperkenalkan keluarga baru kita. Ujar Ayudhya tersenyum senang. Kemudian menatap hangat ke arah Aksi dan Akse. Siapa nama kalian berdua? Aku Akse, Bu, dan ini kakakku, Aksi. Jawab Akse seketika. Bocah 5 tahun ini sungguh merasa gembira saat ini. Namaku Rida, Nyonya. Rida lantas menimpali jawaban putra bungsunya. Ayudhya tersenyum mengangguk dan memperkenalkan semua orang yang hadir. Sesaat kemudian, Ayudhya bertanya, boleh aku tahu bagaimana putraku mengenal kalian? Mendengar ini, Aksi langsung menjawab, aku yang pertama kali bertemu kakak Wahna. Bu, waktu itu, Aksi menceritakan seluruh peristiwa yang dia alami. Tidak satu pun dari cerita yang tertinggal. Dari pertama kali bertemu dengan Wahna, hingga dibawa Wahna ke toko Rahmu. Di balik ceritanya, ekspresi yang ditunjukkan wajah Aksi menyiratkan adanya keinginan yang kuat untuk membalas semua kebaikan yang diberikan oleh Wahna. Mendengar cerita Aksi, semua orang terdiam. Beberapa di antaranya telah memerah berkaca-kaca. Sedangkan Rida tidak perlu dipertanyakan lagi. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Diseka sekali, menetes 2 kali, diusap 2 kali, mengalir lebih deras lagi. Ayudhya memeluk hangat Rida, berkata dengan suara dalam. Masa-masa itu telah berakhir sejak kamu bertemu dengan putraku. Hari ini, kamu adalah bagian dari keluargaku. Kedua anak ini, juga putraku. Tidak lagi tertahan, suara tangis Rida akhirnya pecah. Nyonya, terima kasih. Terima kasih. Kami juga saudaramu. Ujar istri Paman Wiji, mendapat anggukan dari sani semua orang. Menyeka air mata masing-masing. Seiring napas menenangkan diri, Rida pun akhirnya mengetahui bahwa keluarga Paman Wiji dan keluarga Amin juga mendapat uluran tangan dari masa-masa sulit. Dan orang yang mengulurkan tangan itu adalah orang yang sama dengan dewa penolongnya. Pemuda belia, Tuan Muda Wahna, Wahna Rahmu. Nama yang selalu melekat di hati setiap penghuni Rumah Harapan. Nyonya, putra Anda sungguh dewa penyelamat bagiku dan kedua putraku. Ucap Rida dengan sungguh-sungguh. Suaranya masih sedikit terisak. Ayudhya tersenyum, pun menyeka air matanya. Jika kamu ingin membalas kebaikannya, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Kita harus tetap berlatih agar bisa menjadi kuat untuk berbuat baik. Hei, apakah kamu bertemu dengan kakak Wahna? Suara kecil Mila tiba-tiba terdengar bertanya. Muncul dari belakang Ayudhya bersama Mina. Ayudhya tersenyum hangat, mengusap lembut kepala kedua gadis cilik di sampingnya. Mereka adalah putri keluarga kita juga. Akademi Buana Raya. Tanpa terasa, 14 hari perjalanan telah berlalu. Hanya beberapa kali istirahat, agar kondisi puncak bagi burung jalak raksasa dapat dipulihkan.
Tiba di gerbang utama Akademi Buana Raya. Rombongan Wahna telah disambut oleh beberapa orang tetua dan murid. Mendapati kehadiran tetua pon dalam rombongan, para tetua sedikit terkejut. Sangat tidak biasa dari perekrutan murid di tahun-tahun sebelumnya. Selamat datang kembali, tetua. Sapa salam dari para tetua dan murid dengan hormat. Tetua pon hanya mengangguk, menghampiri Wahna dan berbisik. Teman kecil, selesaikan pendaftaranmu dengan melengkapi identitas dan seragam. Aku harus melakukan sesuatu yang penting. Wahna menganggukkan kepala, mengikuti langkah tetua Sanin ke balai administrasi akademi. Melihat tindakan tetua pon, para tetua dan murid saling memandang satu sama lain. Bertanya-tanya di dalam hati, siapa sebenarnya pemuda ini? Apa hubungannya dengan tetua pon? Bab ke-49. Tiba di balai administrasi akademi, Wahna dan kelima rekannya diarahkan menuju sebuah ruangan tertentu. Sesampainya di ruangan yang besar, sudah berkumpul 50-an orang murid baru. Mereka berasal dari berbagai distrik yang ada di daratan Libah. Rata-rata, tiap distrik hanya ada 3-5 orang murid baru saja. Sedangkan khusus untuk ibu kota, paling banyak terpilih 6 orang murid baru. Wahna berdiri bersama rekan-rekannya dari distrik yang sama, yakni distrik Nabraja. Turut mengantre pada proses pendataan murid baru. Tidak lama berselang, terlihat 6 orang memasuki ruangan. Keenamnya juga murid baru, siap melakukan pendataan seperti yang lain. Kamu, ke belakang. Kami dari ibu kota harus segera mendatang. Hardik, seorang pemuda usia 19 tahun, menatap kelompok 6 orang Wahna. Melihat Wahna mengabaikan hadikan pemuda itu, rekan Wahna satu distrik juga ikut mengabaikannya. Benar-benar tidak penting. Merasa diabaikan begitu saja, pemuda itu langsung membentak. Udik, apakah telingamu tuli? Cepat minggir. Semua orang sedang mengantre di sini. Yang lebih dulu datang, maka mendapat urutan lebih awal. Sahut Heru, teman satu distrik, berdiri tepat di belakang Wahna. Kamu mencari mati. Meneriakan kata-kata ini, pemuda itu melayangkan tinjunya ke wajah Heru. Namun dalam sepersekian detik berikutnya, dengan tangan kiri, Wahna menangkap tinju yang hendak mendarat. Karena pemuda itu lebih tinggi, Wahna mendongak ketika menolak kiri. Menatap pemuda itu dan berkata, "Kamu sama dengan kami, murid baru di sini. Kenapa mencari masalah?" Wajah pemuda itu memerah marah. Dia tidak bisa menerima tangannya dicengkeram begitu saja. Tangan kirinya bergerak, melayangkan pukulan ke wajah Wahna. Klik! Suara patah kecil terdengar dari jari tangan. Wahna sedikit meremas cengkeraman tangannya, membuat pemuda itu menjerit seketika. Melepaskan cengkeramannya, Wahna memperingatkan dengan santai. Lain kali, aku patahkan seluruh jarimu. 5 orang murid baru yang datang bersama pemuda itu langsung melangkah mundur, mengantre sesuai dengan urutannya. Mendengar ada keributan di area belakang, seorang murid menghampiri dan memperingatkan. Jangan membuat gaduh di sini. Orang ini mematahkan jariku. Senior harus menolongku. Jika tidak, aku akan memberitahu pamanku yang menjadi tetua di sini. Ancam pemuda itu. Masih meringis kesakitan, tangan kirinya mencengkeram tangan kanannya sendiri. Mendengar dirinya diancam, terlebih oleh murid baru, murid senior tersenyum jijik. Kamu pikir akademi ini miliki keluargamu? Siapapun yang tidak bisa mematuhi aturan, maka akan dihukum. Menatap Wahna sejenak, murid senior itu bergegas meninggalkan tempat. Sepertinya akademi ini bagus, pikir Wahna berasumsi. Peristiwa barusan sudah dapat menjelaskan menurutnya. Saudaraku, terima kasih. Ucap Heru, menyentuh pundak kanan Wahna dari belakang. Beberapa saat kemudian, seorang tetua berdiri pada tempat yang lebih tinggi. Mengedarkan pandangannya sebentar, tetua itu memberi pengumuman awal. Para murid baru, kalian telah menerima seragam dan token identitas. Statusmu saat ini adalah murid pelataran luar. Setelah 1 minggu, bagi kalian yang berada pada tahap penyempurnaan Ki, bisa melaporkan diri ke ruang administrasi ini untuk menjadi murid pelataran dalam. Di akademi ini terdapat 4 satuan jurusan, yaitu jurusan bela diri, alkemis, penempat, dan jurusan susunan leher. Setelah 7 hari kalian bisa mengunjungi tiap balai satuan jurusan dan memutuskannya pada hari berikutnya untuk memilih jurusan yang mana. Semua informasi dan peraturan ada pada token kalian masing-masing. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian boleh datang ke balai informasi. Begitu pengaman selesai, seluruh murid baru segera dibawa ke pelataran luar. Di dalam komplek Akademi Buana Raya, terdapat tempat pelataran dengan luas yang berbeda. Semakin tinggi tingkatannya, semakin luas pula pelatarannya. Untuk pelataran luar sebagai tingkatan terendah, luasnya mencapai 5 hektare. Dan yang tinggi adalah pelataran, luasnya mencapai 20 hektare. Di setiap pelataran, tersedia banyak bangunan yang mirip dengan asrama. Setiap bangunan terdiri dari 10 kamar, setiap kamar dihuni oleh beberapa orang. Khusus untuk pelataran luar, setiap kamar memiliki ukuran yang lebih luas. Sehingga dalam satu kamar, bisa dihuni oleh 5-6 orang. Sesuai dengan token identitas, kelompok 6 orang Wahna menempati bangunan bertanda aksara, menghuni kamar nomor 9. Sebelumnya, Wahna berpikir bahwa hanya murid baru yang akan menempati pelataran luar. Tapi begitu dirinya tiba, ternyata ada 1.200 orang huni pelataran itu. Pada saat ini, Wahna dan kelima rekan satu distrik tetap berada di dalam kamar. Berbincang ringan untuk saling mengenal satu sama lain. Saudaraku, aku Heru, dari Odomen. Ucap Heru memperkenalkan diri. Aku Oka, dan ini Tupu. Kami berdua dari kota distrik Nabrajem. Sambung Oka menimpali perkenalan Heru. Aku dari Alameh, Wija. Dari Tantaku, Pak, Moyo. Wahna sangat senang dengan keramahan rekan-rekan satu distriknya. Ia tersenyum. Aku Wahna, dari Ragane. Moyo angkat bicara dengan ekspresi serius. Saudaraku, terima kasih atas koin emas yang kamu berikan. Bagiku, itu jumlah yang sangat besar, dan ini pertama kalinya aku memegang sekaligus memilikinya. Santai saja.
Wahna melambai ringan, kemudian berkata, lagi pula, aku mendapatkannya dari kawanan bandit itu. Penasaran dengan Wahna yang bisa terbang, bahkan dengan kecepatan yang luar biasa, Oka bertanya, aku tidak menyangka, kamu bisa memadatkan sayap seperti itu. Disco mengaku, saudaraku, bukannya aku tidak mau, tapi syarat minimalnya harus dipenuhi, yaitu harus memiliki elemen angin. Jawab Wahna apa adanya. Kamu memiliki elemen angin. Luar biasa. Seru Wija, menegaskan kemudian. Kata kakekku, orang-orang yang memiliki elemen sangat langka. Keberadaannya sulit untuk dijumpai. Belum sempat Wahna menanggapi, suara benturan terdengar keras dari arah pintu. Begitu menoleh, pintu sudah terbuka. Tampak beberapa orang berdiri di balik pintu. Jelas bagi Wahna dan kelima rekan, pintu kamar mereka dibuka paksa oleh pihak lain. Satu dari sekian orang yang berdiri di balik pintu, pria tinggi besar, berkata dengan lantang dan mengancam. Kalian murid baru di sini? Kenapa tidak segera melapor padaku? Hah, aku adalah ketua rumah aksara. Setiap orang yang tinggal di sini harus membayar 10 koin perak setiap bulan dan harus bayar di awal. Sambung salah satu dari kelompok pria tinggi besar. Wahna saling bertukar pandang dengan kelima rekan-rekannya. Baru saja mereka tiba, pemerasan sudah datang melanda. Moyo angkat bicara. Kami akan menanyakan ini ke balai informasi. Apa yang kamu katakan tidak tercantum dalam token identitas ini? Berani sekali kamu membantahku. Bentak pria tinggi besar, langsung memberi perintah kepada yang lain. Hajar dia. 7 orang pria melangkah maju tanpa ragu. Siap memukuli Moyo hingga loyo. Wija dan Tuku bereaksi, menghunus pedang dari sarangnya. Begitu juga dengan Heru dan Oka, bersiap untuk bertarung di hari pertama ini. Tapi apa boleh buat, Moyo dan kawan-kawan dipukul jatuh dengan mudah. Mereka adalah tahap penyempurnaan ki tingkat pertama, sedangkan ke-7 orang lawannya berada pada tingkat kedua pada tahap yang sama. Wahna yang berdiri bersandar pada dinding kanannya, tetap di tempat menatap ke-7 orang itu, lalu bertanya, kalian murid pelataran luar atau murid pelataran dalam? Hahaha, apa pedulimu? Jika kalian berani macam-macam di sini, akan aku patahkan tangan dan kaki kalian semua. Sahut pria tinggi besar itu, tertawa sinis dengan ekspresi totalitas mengejek. Wahna mengelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka, murid pelataran dalam ada kawanan banditnya juga. Apa katamu? Patahkan kakinya untukku. Pekik pria tinggi besar itu dengan marah, menunjuk jari sambil mendelik. Namun, sebelum ada yang bergerak, Wahna telah menampar ke-7 murid itu, hingga terpelanting memutar. Tidak sadarkan diri kemudian. Tidak mungkin tidak. Pria tinggi besar itu terkejut. Apa yang dipikirkannya? Dia menatap Wahna dengan marah yang membara. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah 10 koin perak, ada murid pelataran luar yang bahkan murid baru, begitu berani menentangnya. Menunjuk jari sekali lagi, pria tinggi besar itu meminta sombong. Kamu benar-benar mencari mati. Aku telah berada di tahap penyempurnaan ki tingkat keempat. Akan lebih mudah berurusan dengan bocah sepea. Plak! Belum selesai pria itu mengucapkan kalimat bangga. Sangat menghantam pipi kirinya. Pria tinggi besar itu terlempar memutar keluar pintu kamar. Yang dia rasakan seolah logam baja sedang menabrak pipinya tanpa tahu itu kapan. Melihat Wahna melangkah ke arahnya, pria tinggi besar itu bangkit, berdiri dan menunjuk jari untuk yang kesekian kali. Kamu berani. Plak! Suara tamparan kembali terdengar. Pria tinggi besar itu terlempar ulang, jatuh hingga ke halaman, terseret dan menggelinding sepuluhan meter. Melihat seseorang diterbangkan keluar dari pintu rumah aksara, para murid baru terkejut. Mereka berusaha untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Namun tidak bagi murid pelataran luar yang lama. Tidak ada reaksi heran atau apapun. Seolah mereka telah terbiasa dengan adegan seperti ini. Deretan bangunan asrama di pelataran luar membentuk rusuh, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di tengah halaman pelataran. Begitu melihat sosok yang terlempar dengan wajah bengkak seperti babi, tidak ada yang tidak terkejut, terlebih bagi penghuni pelataran luar yang lama. Semua pandangan tertuju ke arah pintu rumah aksara. Terlihat seorang pemuda berjalan tenang, menghampiri sosok yang masih terbaring di tengah halaman pelataran. Siapa dia? Masih sangat muda, mungkin 15 atau 16 tahun. Sepertinya murid baru. Kasihan, dia akan menghadapi masalah dengan senior Patek. Sementara diskusi di antara para murid pelataran luar terjadi, Wahna semakin menutup jarak dengan pria tinggi besar itu. Kamu akan menyesali ini. Kakak Patek akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Ancam pria itu. Wajahnya kini cenderung tak berbentuk. Wahna tersenyum, berjongkok di sisi pria itu, tapi tidak mengatakan apapun. Plak! Tampar tampang energi, kembali mendarat di pipi kanan pria itu. Darah mengalir dari sudut mulut, dan ketika pria itu hendak mengucapkan sesuatu, Wahna sudah mengayunkan tangannya. Plak! Hening! Pelataran dengan seribuan orang itu tidak bersuara. Pandangan setiap mata tertuju ke satu arah, ke halaman yang luas, yang saat ini hanya ada 2 sosok di tengahnya. Dengan suara sedikit menggeram, Wahna berkata, mulai saat ini, tidak ada murid pelataran luar yang harus membayar apapun. Apakah kamu kira pelataran ini milik kakekmu? Mendengar ucapan Wahna, tanpa sadar semua murid mengangguk. Terlebih dengan murid lama, selama ini memang sering mengalami pemerasan. Sekelompok murid pelataran dalam kerap kali melakukan penindasan. Wahna mengambil cincin penyimpanan dari jari pria besar itu. Ada banyak tumpukan koin perak, bahkan tidak sedikit koin emas di dalamnya. Menoleh ke belakang, Wahna memandang kelima teman sekamarnya yang berdiri di depan pintu. Sambil menjulurkan tangan kiri dengan cincin penyimpanan sitaan, ia berkata, bagikan kepada semua murid secara merata, terutama yang telah membayar kepada bajingan ini. Moyo dan yang lain mengangguk dan bergegas, menghampiri Wahna tanpa ragu. Berdiri di tengah halaman, Moyo berkata dengan suara lantang, bagi teman-teman yang telah membayar di bulan ini, silakan ambil uangmu padaku. Entah siapa yang memulai, spontan semua murid berseru gembira. Namun sorakan kegembiraan itu terhenti tiba-tiba, suara lantang seorang pria berkulit gelap terdengar dari gerbang pelataran. Kalian berani memukuli anak buahku?
Kalian mencari mati. Suasana kembali sunyi, tidak ada yang berani bersuara. Sosok pria berkulit gelap itu dikenal cukup kejam, terlebih kepada murid-murid pelataran luar. Gawat, itu tangan kanan senior Patek. Benar, itu senior Celeng. Mendengar kasakusuk para murid di sekitar, terlebih dengan nama yang disebutkan, Wahna hampir tertawa lepas. Sebagai sosok yang pernah hidup di bumi, jelas bagi Wahna, nama-nama itu mirip dengan sebuah umpatan dari suku tertentu yang dikenalnya. Tetka, CL Nenegram, CL Nenegram atau Celeng. Bagaimana mungkin orang tua mereka yang bernama seperti itu? Batin Wahna keheranan, benar-benar tidak habis pikir. Namun Wahna tidak peduli. Ia bangkit dan berdiri, bertanya dengan alis kiri terangkat tinggi. Oh, jadi kamu orang yang menyuruhnya memeras murid-murid di sini untuk membayar sewa. Kamu murid baru? Tanya Celeng dengan kening berkerut, tapi menyeringai di saat berikutnya. Berpikir bahwa Wahna mulai takut dengan kehadirannya. Berani sekali kamu memukuli orangku. Siapapun yang berada di sini, harus membayar. Tahu, alis kanan Wahna ikut terangkat saat ini. Apakah pelataran ini dibangun oleh ayah dan kakekmu? Sehingga murid-murid di sini harus membayar. Mendengar perkataan Wahna, Celeng naik pitam, menunjuk jari dengan tatapan marah. Lidahmu sangat tajam, bocah ingusan. Tajam, ulang Wahna, lantas melanjutkan. Apakah pertanyaanku salah? Jika kakek atau ayahmu yang membangun pelataran ini untuk disewakan, maka tidak perlu mempertanyakan uang sewa yang harus kami bayar. Tapi jika tidak, lalu akan bajingan kampung. Ibu Wahna menatap tajam. Kemarahan Celeng memuncak, menghunus pedangnya, siap meluncur dengan serangan mematikan. Wahna menyeringai, dia menghentakkan kaki kanan, menendang pria besar yang tergeletak di depannya, cepat tanpa menahan kekuatan. Bam! Seketika, pria yang sedang terkapar itu dikirim terbang seperti peluru, meluncur ke arah Celeng, membentul dengan bunyi kedebuk. Brak! Suara benturan lain terdengar. Dinding gapura pelataran dihantam Celeng dan itu. Berani di tepi dinding gapura, Celeng memuntahkan seteguk darah, memandang Wahna dengan tatapan ngeluh. Tidak ingin mati konyol, Celeng bergegas. Menyeret tubuh pria besar yang tidak sadarkan diri, dia pergi meninggalkan pelataran luar. Hidup pelataran luar! Hidup pelataran luar! Sorak-sorai bergema di area pelataran luar, dan entah siapa yang memulainya. Saudaraku, aku Lingga. Atas nama murid-murid pelataran luar. Terima kasih. Sapa seorang pemuda dari arah belakang Wahna. Wahna membalikan badan, memperhatikan sejenak. Bahwa Lingga, Wahna membalikan badan, memperhatikan sejenak. Bahwa Lingga,